Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Kami percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu Engkau persekutukan kami, boru yang Engkau kasihi, di rumah kami, di tempat kami masing-masing. Dan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Boru yang Tuhan kasihi. Firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai dengan 58. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mungkin kita ada di rumah atau mungkin di tempat pekerjaan atau dengan duduk-duduk bersama keluarga. Beruni Tuhan yang terkasih, hari ini kita diingatkan bahwa banyak dari antara orang Kristen yang bergumul di dalam melakukan kebaikan. Banyak juga terpaksa berhenti di tengah jalan karena dikalahkan oleh pergumulannya. Pertanyaannya, sampai di mana kita dapat bergantung kepada Tuhan? Apakah Tuhan itu dapat kita andalkan, baik pada saat pergumulan kita hadapi? Inang yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Tentunya Allah mau kita manusia ciptaannya itu mengenal Dia. Dan itulah alasannya kita hari ini bersekutu, walau kita tidak saling bertatapan muka, tapi kita boleh merasakan lawatannya, cintanya dan kelemah lembutannya. Oleh karena itu kita harus bergantung kepadanya dan mengalaminya. Saudara terkasih, mengenal Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bukan berarti kita terhindar dari kesulitan hidup. Tidak. Ketika penyebaran COVID-19 menyebabkan kematian dan penderitaan, siapa yang mengenal Tuhan akan mengalami penderitaan ini juga. Namun ada kedamaian dan kekuatan yang diberikan melalui kehadiran Tuhan. Bagaimanapun, jika kita menjalaninya sambil mengenal Dia, kita akan dapat bereaksi terhadap masalah itu dengan cara pandang yang berbeda dan dengan kekuatan bukan dari diri kita. Beruni Tuhan yang terkasih, tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Dia berkuasa atas segalanya. Dia lebih besar dari virus corona yang sekarang mewabah di negeri kita. Beruni Tuhan yang terkasih, secara manusiawi kita menjerit, kita menangis, tetapi Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang setia dan tak terbatas. Dialah yang dapat mengalahkan maut. Walaupun masalah-masalah sepertinya mustahil untuk kita lewati, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa mengasihi kita. Tetapi kita sering menjauhkan diri dari Tuhan. Kita sering menjalani hidup kita seolah-olah kita bisa menjalaninya dengan baik tanpa Tuhan. Alkitab berbicara, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Akibatnya, dosa telah memisahkan kita dari Tuhan. Kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan menyediakan jalan bagi kita
untuk diampuni dan mengenal Tuhan. Dia mengutus anaknya Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tuhan tahu apa yang kita alami, sehingga dia meninggalkan kenyamanannya di sorga. Yesus sebagai anak Allah rela menanggung segala dosa kita dan menebus hukuman mati yang seharusnya menjadi milik kita. Demikianlah kita ketahui, Kristus yang mengasihi kita telah menyerahkan nyawanya di kayu salib agar dosa-dosa kita diampuni. Boruni Tuhan yang terkasih, inilah kabar baik bagi kita, bahwa Kristus telah mengalahkan sengat dosa. Ia telah memenangkan kita, mengalahkan kuasa dosa dengan menyebut, "Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kemenanganmu?" Kematian telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus, maka kita hidup. Oleh karenanya, kita patut bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita harus lebih giat melakukan hal-hal kebajikan, sebab Tuhan telah menganugerahi kita kemenangan. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan menjadi sia-sia, tapi berbuah manis dan lebat yang dapat kita rasakan dan juga dirasakan oleh orang lain melalui kasih kita. Maka janganlah jemu berbuat baik, karena itu adalah bagian daripada ibadahmu. Perenungan bagi kita yang pertama, apakah aku dan Inang percaya kebangkitan Yesus dari kematian? Siapakah yang menyelamatkan Inang? Layakkah Inang menerima keselamatan itu? Lalu apa yang harus Inang lakukan? Sonaha do Inang mandopakon wabah virus corona yang menakutkan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu. Kiranya kami semakin mengenal Allah yang telah menyelamatkan kami dari kuasa dosa dan kematian. Biarlah Tuhan borumu ini senantiasa dan amat percaya akan keselamatan daripada Tuhan. Demikian juga penderitaan yang kami hadapi saat ini dengan virus corona. Mari Tuhan, Engkau sajalah harapan kami untuk boleh menguatkan kami dan menuntun kami semakin bijak dan berhikmat menyikapi himbauan dari pemerintah dan pimpinan pusat gereja kami. Lindungi kami Tuhan dari ancaman penyebaran COVID-19 supaya kami semakin merasakan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.